Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardela. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir dalam penyuluhan hari ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas topik penting, yaitu tanda bahaya kehamilan. Materi ini sangat penting agar ibu hamil dapat mengenali gejala berbahaya sejak dini, sehingga keselamatan ibu dan bayi dapat terjaga. Sebelum mulai, ibu-ibu tidak perlu sungkan bertanya. Saya ingin penyuluhan ini berjalan santai, menyenangkan, dan mudah dipahami. Sebelumnya, ibu-ibu tahu nggak tanda bahaya kehamilan itu apa? Tidak. Tanda bahaya kehamilan adalah gejala atau keadaan yang menunjukkan adanya ancaman terhadap kesehatan ibu dan janin, sehingga membutuhkan penanganan segera oleh tenaga kesehatan. Jadi, kalau muncul gejala berbahaya, jangan menunggu hilang sendiri ya. Nah, tanda bahaya sendiri ada 3 berdasarkan trimester. Pada trimester pertama, tanda bahaya yang harus diwaspadai antara lain muntah mual berlebihan, demam tinggi, dan pusing berat. Saya mau nanya, Ya, mual saya itu parah, tapi saya masih bisa makan sedikit. Apakah itu bahaya atau tidak ya Bu? kalau masih bisa makan minum sedikit itu tidak termasuk bahaya, tapi jika sampai tidak bisa makan atau minum sama sekali, itu sudah termasuk tanda bahaya. Lanjut, di trimester kedua, tanda bahaya yang perlu diwaspadai adalah pendarahan, nyeri perut hebat, dan gerakan janin berkurang. Bu, gerakan janin berkurang itu seperti apa ya? Nah, biasanya ibu-ibu merasakan gerak janin teratur setiap hari kan. Jika tiba-tiba gerakan jauh lebih sedikit dari biasanya atau sama sekali tidak terasa, itu termasuk tanda bahaya dan bisa segera periksa. Nah, pada trimester ketiga, tanda bahaya yang harus diperhatikan antara lain bengkak pada wajah dan tangan, keluar air ketuban sebelum waktunya, dan gerakan janin tidak terasa sama sekali. Kalau kaki bengkak saja bagaimana? Kaki bengkak itu bisa disebut normal, tapi jika bengkaknya itu di wajah dan tangan, bisa menandakan kondisi berbahaya seperti preeklamsia. Nah, lanjut, kalau tanda bahaya tidak segera ditangani, dampaknya bisa cukup serius. Seperti yang pertama, resiko komplikasi maternal. Yang kedua, resiko kematian ibu dan janin. Yang ketiga, persalinan prematur. Dan yang keempat, dapat mengurangi keamanan ibu dan bayi. Jadi semakin cepat ibu datang ke fasilitas kesehatan, semakin besar peluang ibu dan bayi tetap aman. Kalau ibu-ibu mengalami salah satu tanda bahaya, yang harus dilakukan adalah yang pertama segera menuju ke bidan, puskesmas, atau rumah sakit. Nah, yang kedua, tidak menunda pemeriksaan. Yang ketiga, tidak melakukan pengobatan sendiri. Dan yang keempat, selalu membawa buku KIA untuk melihat riwayat pemeriksaan. Ingat ya ibu-ibu, jangan coba-coba obati sendiri atau menunggu membaik. Nah, saya ada pesan untuk ibu. Jangan tunda, segera periksa bila mengalami tanda bahaya kehamilan. Sebelum saya akhiri penyuluhan kali ini, adakah ibu yang ingin bertanya? Bu, saya mau tanya, Iya. kalau misalnya saya merasa khawatir tapi tidak yakin itu tanda bahaya, apa boleh tetap periksa ya? Tentu saja boleh Bu, lebih baik periksa dan ternyata aman daripada terlambat. Baik ibu-ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti penyuluhan ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu ibu menjaga kehamilan dengan lebih aman. Ingat, keselamatan ibu dan bayi adalah yang utama. Bila ada gejala yang mengganggu atau merasa tidak yakin, segera datang ke fasilitas kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.